bagi pemberantasan korupsi. Nah, sehingga dengan demikian, semua partai politik, termasuk Partai Demokrat, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan partainya menjalankan amanat rakyat memberantas korupsi. Nah, sehingga dengan demikian konsekuensinya adalah, khususnya bagi Partai Demokrat, saya tidak ingin bicara partai yang lain, konsekuensinya adalah Partai Demokrat harus secara tegas dan jelas konsisten terhadap amanat rakyat tersebut tanpa pandang bulu memberantas korupsi. Ini yang pertama. Yang kedua, sangat berat bagi Partai Demokrat yang menerima amanat dari rakyat untuk memberantas korupsi apabila partainya dipersepsikan sebagai partai yang memelihara koruptor atau partai korupsi. Itu berat secara moral, berat juga untuk, katakanlah, membangun partai yang bersih. Secara moral berat karena apa? Karena itu menjadi beban. Kalau kita tidak mampu membersihkan partai dari berbagai elemen yang koruptif, maka menurut saya beban moralnya berat. Partai Demokrat akan kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya sudah dikumandangkan kepada publik. Yang pertama adalah bersih, cerdas, santun. Kemudian secara internal organisasi partai akan sangat berat karena ya ada pepatah yang saya pikir berlaku juga di partai politik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apa yang diberi contoh oleh pimpinan partai akan diikuti sampai ke daerah. Jadi Mas Dimas, ini yang saya pikir perlu saya sampaikan, sehingga ya saya harapkan saya tidak mengomentari Mas Anas ya, karena itu adalah pribadi Mas Anas Urbaningrum. Saya pikir itu pilihan pribadi beliau bagaimana menyikapi keputusan KPK. Ya kalau Mas Anas awalnya marah, galau, biasalah. Siapa yang tidak repot menjadi tersangka hukum oleh KPK. Dan saya lihat semakin emosinya sudah mulai lebih terkendali, ya sudah mulai lebih rasional menghadapi situasi ini. Jadi yang kita doakan, kita harapkan Mas Anas bisa menyelesaikan masalah ini secara baik, fokus, ya, melakukan pembelaan diri terhadap kasus yang dia hadapi. Nah, sehingga nanti kalau ini clear, Mas Anas tidak bersalah, tentunya bisa kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kenapa tidak? Ya, karena itu tanggung jawab partai. Jangan sampai jadi tersangka, dia dipercaya jadi pengurus, tersangka kan belum divonis oleh pengadilan. Jadi untuk kita menjaga asas praduga tidak bersalah, menurut saya, ya kalau memang nanti dia clear tidak bersalah atas vonis pengadilan, tentunya partai harus merehabilitasi, ikut membantu merehabilitasi nama baik Mas Anas Urbaningrum. Nah, yang barangkali perlu dipahami oleh para kader Partai Demokrat, terutama yang masih muda berkecimpung di politik, ya mohon dipahami ini adalah proses politik yang harus diambil oleh Partai Demokrat karena sudah menyangkut persepsi publik.
persepsi publik yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai korupsi. Akibatnya kita turun menjadi 8,3% dari 20, sekian persen. Jadi kalau pemilu hari ini, Partai Demokrat akan memperoleh 8,3% suara. Dan bahkan ada lembaga survei yang mengatakan di bawah itu. Tetapi secara umum, semua lembaga survei mengatakan Partai Demokrat turun elektabilitasnya disebabkan oleh persepsi publik itu tadi. Jadi tidak benar kalau dipersepsikan ini adalah kesalahan kinerja pemerintah, kesalahan hal-hal yang lain ya. Saya rasa tidak sepenuhnya benar. Ada pasti porsi mengapa turunnya dukungan publik kepada kinerja pemerintah, tapi itu tidak signifikan. Yang signifikan adalah karena kasus atau isu korupsi yang melibatkan para kader Partai Demokrat dan dipersepsikan partai ini adalah partai korupsi. Nah, mohon dimengerti, langkah-langkah yang diambil ini berat, tapi sudah sesuai dengan konstitusi kita. Sudah sesuai dengan konstitusi kita dan tidak ada intervensi sedikit pun dari Partai Demokrat, apakah dari kadernya yang menjadi presiden maupun kader yang ada di DPR terhadap kinerja atau proses hukum yang ada di KPK. Semuanya sepenuhnya kan diserahkan kepada KPK. Hanya memang kita minta, kalau minta boleh kan kepada siapapun, kita minta termasuk kepada KPK, kalau memang Mas Anas tidak bersalah, cepat katakan tidak bersalah. Kalau Mas Anas terindikasi korupsi, cepat sampaikan kepada publik dia terindikasi korupsi. Ya, sehingga Partai Demokrat lepas dari isu yang sangat mengganggu elektabilitas partai. Nah, saya harapkan semua kader paham, termasuk Mas Anas paham, tidak ada urusan pribadi di dalam ini. Ini urusannya demi kepentingan partai. Bahkan menurut saya kalau kita kaitkan dengan apa yang saya sampaikan di pembukaan tadi, ini sudah kepentingan bangsa sebetulnya. Itu memastikan Partai Demokrat itu menjadi partai yang terdepan bersama partai-partai yang lain untuk memberantas korupsi. Demikian Mas Dimas, terima kasih.